Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodini Eskep, Magister Manajemen. Saya merupakan salah satu dosen di Akademi Perawatan Buntut Pesantren Cirebon. Video ini dibuat dalam rangka persyaratan sertifikasi dosen, poin UDD PKTP, poin pengajaran. Saya akan memaparkan mata kuliah saya yang saya ampu, yaitu mata kuliah soft skill di semester 2 dengan bobot SKS, 2 SKS, 1 teori, 1 praktek dengan jumlah pertemuan 14 kali pertemuan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu: 1. Memahami konsep soft skill dan hard skill. 2. Memahami konsep urgensi soft skill dan karakter building. Yang ketiga, memahami konsep komunikasi interpersonal dalam pelayanan keperawatan. Yang keempat, memahami konsep cara meningkatkan soft skill atau keterampilan soft skill. Yang kelima, memahami konsep caring dalam keperawatan. Yang keenam, mampu menganalisa tingkat soft skill. Yang ketujuh, menguasai konsep soft skill perawat dan profesionalisme dalam pelayanan keperawatan. Adapun sumber pembelajaran mata kuliah ini, 1. dari buku-buku referensi, 2. PowerPoint yang disediakan dosen. Adapun kontrak penilaiannya, yang pertama kehadiran yaitu 10%, kemudian tugas atau praktek 20%, kemudian nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Dengan metode perkuliahan yang dilakukan yaitu tatap muka langsung atau luring. Berikut cuplikan perkuliahan untuk pertemuan keempat mata kuliah soft skill tentang memahami konsep cara meningkatkan soft skill atau keterampilan soft skill. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dalam perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami cara meningkatkan keterampilan soft skill. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan manajemen soft skill. Dan untuk lebih lanjut, mari kita lihat video pembelajaran di kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Masih tetap semangat ya? Baiklah, untuk memulai perkuliahan ini, apakah sudah absen semua? Sudah. Ya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Ini adalah pertemuan yang keempat ya. Nah, rekan-rekan masih ingat pertemuan yang pertama itu kita membahas tentang apa? Soft skill. Soft skill. Ada yang tahu apa itu soft skill? Silakan Renaldi, apa itu soft skill? Cara seseorang berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Bagus ya, itu cara seseorang berinteraksi dengan rekannya untuk memajukan organisasi atau profesi ya. Itu pertemuan. Kemudian sebelum pertemuan keempat itu saya sudah menyampaikan pertemuan ketiga. Ada yang masih ingat topiknya tentang apa? Ya, silakan Neng. Komunikasi interpersonal. Apa itu Neng komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal itu proses komunikasi langsung pada orang lain, baik melalui percakapan tatap muka maupun melalui media seperti telepon atau video call. Bagus ya, jadi itu yang pernah Bapak sampaikan di
pertemuan keempat ini Bapak akan menyampaikan tentang manajemen keterampilan soft skill, ya, di mana pada pembelajaran kali ini yaitu pada manajemen keterampilan soft skill ini ada 10, ya, ada 10 keterampilan yang harus dikuasai oleh perawat. Nomor 1 yaitu kemampuan manajemen waktu. Ya. Kedua adalah keterampilan menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah etika kerja yang kuat. Yang keempat adalah sikap positif. Yang kelima adalah keterampilan komunikasi yang baik. Yang keenam berperan dalam tim. Kemudian yang ketujuh percaya diri. Yang kedelapan adalah kemampuan untuk menerima kritik dan belajar. Ya. Kemudian yang 9 adalah fleksibilitas. Kemudian ada adaptability. Ya. Kemudian 10 adalah bekerja dengan baik dalam tekanan. Ya. Nah, ini kita bahas saja. Yang pertama, poin pertama yaitu kemampuan manajemen waktu, ya, salah satu yang harus dikuasai oleh perawat. Ya. Apa sih kemampuan manajemen waktu? Yaitu seperangkat prinsip, praktek, keterampilan, dan sistem bekerja sama untuk peningkatan kualitas kinerja, ya, itu. Dan juga sebagai upaya dalam memprioritaskan tugas-tugas dalam bekerja, ya, itu. Terus sebagai apa manajemen waktu itu berkaitan dengan menyelesaikan pekerjaan dengan benar, ya, itu. Nah, di sini kegiatan apa sih yang harus dilakukan ya dalam manajemen waktu ini? Yaitu ada 10, ya. Yang pertama, bekerja dengan terorganisir. Yang kedua, hindari penundaan. Yang ketiga, mengembangkan teknik keterampilan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat adalah menyusun prioritas. Yang kelima adalah menyusun rencana kegiatan. Yang keenam, menuliskan rencana kegiatan. Yang ketujuh, melakukan delegasi dengan efektif. Kemudian yang kedelapan, bekerja dengan target. Kemudian yang kesembilan, memulai pekerjaan baik itu jangka pendek, ya, maupun jangka panjang. Kemudian yang 10, menggunakan teknologi, ya. Mari kita bahas satu persatu, ya. Bekerja dengan terorganisir, di mana kita seorang perawat itu biasanya menempati suatu ruangan, baik itu ruangan bedah, ruangan dalam, atau ruangan penyakit anak. Nah, dalam ruangan itu sudah jelas terorganisir, adanya kepala ruangan, adanya dokter ruangan, adanya perawat ruangan, adanya tenaga laboratorium ruangan, adanya tenaga gizi ruangan, bahkan adanya administrasi ruangan. Nah, semua ini terorganisir dengan tugasnya masing-masing. Kepala ruangan tentunya mengkoordinir anggotanya untuk melaksanakan atau berkomunikasi untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik supaya tercapai tujuan. Dokter juga memberikan instruksi pengobatan ataupun instruksi tindakan kepada perawat untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan yang diinstruksikan. Kemudian perawat juga melaksanakan apa? Asuhan keperawatan pada pasien, ya, yang sekiranya bisa untuk menunjang kesembuhan pasien, termasuk tenaga laboratorium, tenaga administrasi, semua di bawah koordinir kepala ruangan. Jadi struktur terorganisir, ya. Kemudian hindari penundaan. Biasanya kita seorang perawat itu dapat instruksi, ya, dari dokter untuk segera melaksanakan tindakan. Tentunya dokter ini
memberikan instruksi berdasarkan apa? Laporan dari perawat yang mengkaji. Mengkaji apa Pak? Tanda vital seperti respirasi, nadi, suhu, ya. Nanti setelah dilihat juga keluhan, dilihat juga keadaan umum, contohnya pasien dengan perdarahan hebat, ya kecelakaan, perdarahan hebat, kemudian perawat mengkaji, hasilnya dilaporkan ke dokter jaga memberikan instruksi kepada perawat segera melaksanakan tindakan seperti apa? Pasang infus, ya, kemudian berikan pengobatan, ya, untuk mengurangi gejala shock hipovolemik atau kekurangan cairan. Nah, jadi jangan ditunda. Kalau ditunda akan berdampak terhadap kematian pasien, ya itu. Kemudian mengembangkan teknik pengambilan keputusan. Kenapa perawat diwajibkan untuk menguasai pengembangan teknik pengambilan keputusan? Karena perawat itu leader, ya. Artinya kalau kita objek kita yang mesin paling mati, tapi kalau objek kita yang manusia, ya akan berdampak kematian, ya itu. Makanya kita harus mengambil keputusan setelah kita mengadakan pengkajian, ya, memeriksa tanda vital, kemudian respirasi, kemudian nadi. Ternyata pasien ini perlu tindakan, sehingga kita secepat mungkin untuk apa? Melaporkan ke dokter ruangan atau dokter jaga bahwa pasien ini perlu tindakan segera. Nanti ada instruksi dari dokter jaga ataupun dokter ruangan, ya. Kemudian menyusun prioritas. Perlu kita ketahui bahwa standar untuk prioritas yang kita laksanakan itu biasanya berdasarkan kebutuhan Maslow, ya. Masih ingat kebutuhan Maslow apa aja? Ada yang tahu? Ya. Tolong jelaskan kembali tentang menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan Maslow. Ya. Nanti Bapak jelaskan ya, yaitu kebutuhan Maslow aja. Yang masuk kebutuhan Maslow, satu adalah kebutuhan fisiologis, ya, yang kedua adalah kebutuhan aman nyaman, yang ketiga adalah kebutuhan cinta mencintai, yang keempat adalah kebutuhan soal harga diri, ya, yang kelima adalah aktualisasi diri. Nah, kelima tersebut itu merupakan dasar. Nanti jadi yang perlu dilakukan lagi, ya, seperti tadi yang Bapak ceritakan, saat adanya semuanya juga sama yang kita misalnya suhu respirasi, maka kebutuhan untuk Maslow-nya itu adalah nomor satu, yaitu kebutuhan fisiologis, di mana pasien ini membutuhkan saat masukan cairan. Ya, itu jadi menyusun berdasarkan prioritas dengan melihat kebutuhan Maslow. Kegiatan selanjutnya adalah menyusun rencana kegiatan. Ya, rencana kegiatan ini dilaksanakan setelah kita melaksanakan pengkajian. Ya, setelah kita melaksanakan pengkajian, maka kita memilih prioritas utama pasien ini apa. Salah satunya tadi kebutuhan cairan. Bahwa pasien ini terjadi perdarahan, pasien ini terjadi shock hebat, sehingga kita perlu merencanakan untuk observasi. Kedua juga kolaborasi. Yang ketiga adalah memberikan laporan kepada dokter jaga atau dokter ruangan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Ya. Kemudian menulis rencana kegiatan. Sudah jelas bahwa setiap pasien di ruangan itu ada catatan tersendiri, ya, ada rekam medis tersendiri. Jadi setiap pasien itu punya map, ya, di dalamnya ada perkembangan pasien dari mulai biodata, kemudian obat yang diberikan, sampai catatan perkembangan tentang keadaan
Nah itu ditulis di situ, ya tensi pagi berapa, sore berapa, malam berapa, termasuk nadi, suhu dan respirasi itu ditulis dalam satu rekam medis yang dimiliki pasien tersebut. Kemudian melakukan delegasi yang efektif, bahwa perawat itu mempunyai tugas shift yang berbeda-beda. Ada shift pagi, ada shift siang, ada shift malam. Ya. Nah, shift pagi ketika kita mendapat instruksi pengobatan, misalnya dari dokter bahwa pasien ini diberikan infus dipantau 24 jam, sehingga pasien ini perlu kita mendelegasikan kepada dinas siang bahwa pasien ini dapat infus sampai 24 jam. Kemudian pengobatan, pasien dapat pengobatan sehari 3 kali, misalnya pagi, siang, sore. Maka kita delegasikan di sore bahwa pasien ini dapat obat sehari 3 kali. Terus jangan lupa apa? Observasi tanda-tanda vital, baik itu tensi, nadi, suhu, dan respirasi. Nah itu harus dicatat dinas pagi berapa hasilnya. Kemudian yang dinas sore itu dilaporkan, lihat yang tensi pagi segini, tensi pagi respirasi segini, nadinya segini, perda. Nanti di dinas siang itu perlu dilakukan lagi pemeriksaan tanda-tanda vital. Juga sama yang dinas malam dilakukan lagi pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi didelegasikan ke ya berikutnya ya. Kemudian bekerja dengan target. Sudah jelas kalau kita bekerja dengan target itu hasilnya bisa untuk kepuasan pasien, ya, bisa untuk dalam arti cepat untuk menyembuhkan pasien. Jadi target ini yang harus kita capai, dengan istilah lain adalah melihat catatan medis atau catatan perkembangan pasien, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jaga ya dokter. Kemudian menyusun prioritas. Perlu jangka pendek bahwa standar untuk prioritas yang kita laksanakan waktu biasanya berdasarkan kebutuhan pelaksanaan asuhan perawatan itu masih ada evaluasi jangka pendek, ada evaluasi jangka panjang. Kalau evaluasi jangka pendek yang kita kenal dengan evaluasi apa? Formatif. Ya, kalau evaluasi jangka panjang kita kenal dengan evaluasi formatif. Ya, tentunya ada catatan tersendiri berdasarkan keluhan pasien, ya, subjektif, objektif, assessment dan planning. Kalau jangka panjang kita ketahui dengan subjektif, objektif, assessment, planning, intervensi, evaluasi, assessment. Ya, jadi itu adalah bentuk komunikasi waktu yang diterapkan kepada pasien agar target kita tercapai. Ya. Kemudian menggunakan teknologi, jelas ya bahwa tenaga medis ataupun bidang kedokteran atau bidang medis itu akan selalu menggunakan teknologi. Contohnya apa? Ronsen, ya, EKG, CT scan, terus apa lagi? Radiologi, ya, semuanya itu menggunakan teknologi untuk menunjang pengobatan pasien, untuk menunjang penyembuhan pasien. Ya, itu yang berhubungan dengan keterampilan kemampuan manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu untuk mengurangi stres juga, ya, untuk mengurangi stres juga.
Ya, karena dengan mengurangi stres ini perawat istilahnya enjoy dalam bekerja, sehat, termasuknya juga semangat. Ya, apa aja sih manajemen waktu yang penting dalam mengurangi stres? Pertama adalah menata tempat kerja. Ya, jangan tempat kerja atau ruang pemeriksaan, ruang tindakan, sama ruang observasi, ruang kepala ruangan, ruang dokter itu istilahnya tidak tertata, ya, sehingga kita dalam melaksanakan tugas ada bahasa amburadul, penataan ruangannya atau rudal ruangannya, nah itu jangan sampai. Jadi kita tata sedemikian rupa supaya pertama tadi mengurangi stres bekerja, ya. Kemudian yang kedua adalah membina komunikasi positif dengan sejawat. Ya, artinya komunikasi itu sangat penting. Ya, manajemen komunikasi ini sangat penting. Atasan, ya, kepala ruangan ini berkomunikasi dengan bawahan juga supaya dalam penyampaiannya tidak menyinggung, ya, penyampaiannya enak didengar, kemudian semangat untuk melaksanakan. Termasuk dokter juga, ya, dokter dalam memberikan instruksi kepada perawat, komunikasinya juga harus jelas, ya, harus tegas, harus bisa dimengerti oleh perawat pelaksana supaya tidak salah tindakannya, ya, supaya instruksinya benar. Ini sering terjadi komunikasi ini, ya, dari dokternya misalnya dikasih obat 3 kali sehari, kedengaran perawatnya 2 kali sehari, ya. Juga harus benar-benar validasi pasiennya. Benar nggak pasien ini dapat obat ini? Benar nggak pasien ini dapat obat itu? Jadi harus diperjelas, ya, memvalidasi nama pasien. Kemudian membuat perencanaan harian. Kenapa Pak? Perencanaan harian itu mengurangi stres. Ketika kita melaksanakan tugas, rencana dari pagi, siang, sampai sore, sampai malam itu tentunya sudah tersusun. Pagi biasanya kita melakukan operan, ya. Setelah operan, lihat itu ada obat yang diberikannya apa aja, kemudian tindakannya apa aja, kemudian observasinya apa aja. Itu harus dibaca dalam bentuk laporan di buku, ya. Tiap ruangan itu ada buku laporan pasien. Itu kita baca dulu. Nah, baru setelah kita baca, kita menentukan rencana berikutnya supaya pelaksanaannya itu saling menunjang, baik itu kepala ruangan, baik itu dokter pelaksana, baik itu perawat pelaksana, ataupun tenaga laboratorium, ataupun tenaga administrasi, ataupun tenaga gizi, itu saling berkoordinasi dan komunikasi itu enak. Menerapkan manajemen komunikasi, menerapkan manajemen waktu itu adalah sangat diharapkan ketika kita merawat pasien, ya. Kemudian menjaga keseimbangan kerja, ya. Tentunya perawat ini perlu tenaga yang ekstra bugar karena pagi, siang, sore, ya, sehingga perlu penyegaran supaya keseimbangan kerja itu tercapai. Pagi sebelum kita melaksanakan biasanya hari Jumat, ya, kita itu senam pagi, ya. Kemudian kita juga di ruangan kebersihan, jadi Jumat bersih lah, gitu, ya. Itu untuk supaya menjaga keseimbangan kerja. Nah, untuk pertemuan kali ini ada yang bertanya? Jelas, ya? Itu Bapak yang akan nanya. Nah, pertanyaannya tadi, ya, manajemen waktu itu bisa mengurangi stres. Kenapa? Ada yang bisa? Ya, silakan.
ini tadi Bapak nanya terhadap bisa dijawab. Nah, yang terakhir kita disimpulkan dari mahasiswa di sini. Silakan saudara Pratama untuk menyimpulkan pertemuan kali ini. Secara soft skill dalam manajemen waktu itu sangat dibutuhkan bagi kawan, terutama untuk mengurangi beban kerja dan mengurangi stres. Itu bisa dituangkan dalam bentuk komunikasi interaktif. Ya, bagus sekali ya. Itu yang bisa disimpulkan oleh saudara. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak akan kasih tugas nih, ya. Tugas untuk nanti kelas ini dibagi 2 kelompok aja ya. Iya. Ya, kelompok pertama nanti bikin makalah. Judulnya itu adalah manajemen waktu untuk pasien rawat inap jalan atau rawat inap biasa. Manajemen waktu untuk pasien rawat inap biasa. Kelompok kedua yaitu manajemen waktu untuk pasien gawat darurat. Ya, nanti tugas itu dibikin makalah dan tentunya nanti dikumpulkan sebelum pelaksanaan seminar dan di-share di grup WhatsApp ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tentunya di akhir pembelajaran ini mari kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan itu bermanfaat untuk keterampilan Anda, untuk ilmu Anda. Ya, untuk akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.